A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis salat maghrib Masjid IKMS yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan buat orang yang mau mendatangi majlis ilmu. Allah berikan liputan rahmat, dijaga oleh para malaikat sehingga sakinah, ketenangan dalam hidup pun akan dirasa insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan berbicara kali ini berkaitan tentang al-ummu madrasatul, ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Ini sebenarnya nasihat bukan hanya untuk kaum ibu, karena ibu ini kan di bawah pengawasan suami tentunya, ayah untuk anak-anaknya. Seorang lelaki yang mulia, yang tahu bahwa ujung hidup ini adalah kematian, mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dia lakukan di atas dunia di hadapan Allah nanti, di mana hari ketika dibangkitkan seluruh ruh dan para malaikat bersaf-saf. Tidak ada yang mampu mengatakan sesuatu kecuali yang diizinkan Ar-Rahman. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu Rahman. Wa qala masa ini akan terjadi, waktu itu pun akan datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Nah, berkait dengan al-ummu madrasatul ula, ibu merupakan sekolah utama buat anak-anaknya. Ini menjadi prioritas utama seorang suami untuk menjadikan istrinya itu pandai. Pandai. Ya, pandai dalam artian sesuai dengan tujuan tercipta manusia untuk apa? Karena kalau tidak paham kita tentang tujuan Allah menciptakan kita, ya kerugian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka madrasah yang dimaksud di sini adalah madrasah yang mencetak umat-umat Muhammad. Yang Rasulullah bersabda, "Tazawwadul wadudul walud. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah." Laki-laki, menikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat nanti di akhirat.
Ini slogan Rasul. Kita suruh nikah sama perempuan yang penuh kasih dan banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Cuma yang jadi masalah umat yang seperti apa? Jangan-jangan cuma statusnya saja umat Muhammad. Cuma statusnya saja mencintai Rasul. Mendidik anak untuk menjadi umat Muhammad dan mencintai Rasul, ini enggak main-main. Sampai itu anak betul-betul mencintai Rasul. Alasan cintanya pun makgul, masuk akal. Dia betul-betul orang yang mengerti bagaimana membuktikan cintanya ke Rasul. Karena nanti banyak orang yang mengatakan cinta ke Rasul tapi enggak paham cara mencintai Rasul. Ana cinta sama Rasul dan alhamdulillah. Bagaimana alasan Anda bisa mengatakan bahwa Anda mencintai Rasul? Ana cinta, Ana cinta Rasul. Buktinya Ana punya kaset cinta Rasul sampai 14 album. Bukan, ya. Itu memang ada kaset cinta Rasul, tapi bukan bukti cinta kita ke Rasul, ya. Karena kalau bukti cinta ke Rasul, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Amr lo, perintah lo. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kalian dalam keadaan mencintai Allah. Kuntumnya ini madhi, tuhibbunallah di sini mudhari. Artinya i'tiqad yang sudah lama, aplikasinya pun berjalan terus. Kamu orang yang terlahir dalam keadaan Islam, dibesarkan dengan cara yang Islam, sudah dewasa mengamalkan keislaman gitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Perintahkan ya Muhammad, fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Fattabi'uni, karena harfu fa dalam amar di sini lebih cepat ketimbang wa. Kalau wa wasolnya ada jeda. Dan kalau fa maka fattabi'uni tanpa ada jeda. Maka percepat. Fattabi'uni, ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan ampunkan kamu. Ya. Jadi betul-betul memang nggak main-main nih kalau masalah mahabbah. Makanya wanita yang dikatakan madrasah buat anak-anaknya bukan menjadi penyebab anak itu enggak memahami kemuliaan. Apalagi sampai mencetak anak-anak ini tidak menyukai Islam, ini kan bahaya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Entah apa alasan dia menikah, tapi yang pasti dia menikah ini alasannya nggak kuat. Padahal sering dikatakan dalam bahasan bahwa pemimpin ini tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Itu semboyan Ali itu. Kalau diumpamakan perempuan merupakan rakyat dalam sebuah rumah tangga, ya suami tergantung istri. Kalau istrinya itu pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau istrinya pas-pasan, ya wallahu alam bisawab lah. Ya yang diangkat juga pas-pasan. Ya sering disampaikan bahwa orang berumah tangga, orang bernegara itu kayak orang yang sholat. Imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pinter, yang diangkat orang pinter dengan tajwid yang bagus, bacaan yang rapi, seperti yang kita dengar tadi bacaannya subhanallah. Semoga Allah muliakan para imam insyaallah. Baik. Tapi kan yang terangkat ini manusia. Pemimpin, suami, imam ya manusia. Maka sholat menjadi contoh. Kalau yang terangkat ini manusia, pasti tempatnya salah dan dosa kan. An-nas makanun nisyawal kata, manusia tempat salah dan dosa. Nah ketika kita mendengar, kita melihat imam berbuat salah, tentu dalam bacaan dan gerakannya, maka tugas kita sebagai makmum mengatakan apa? Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Kalau perempuan yang mendengar imam salah dalam membaca atau gerakannya salah, tugasnya bagaimana? Kenapa tidak pakai suara, Ustaz? Ini menandakan suara perempuan adalah bukan berarti perempuan nggak boleh bertanya. Nanti ada contoh Aisyah bertanya, Ummu Salamah dan lain sebagainya, banyak nanti.
Ini contoh. Rumah tangga juga sama, yang terangkat mungkin orang baik sebelum menikah, semua orang mandang baik pasangannya. Sudah menikah baru ketahuan aslinya. Ya. Dia berbuat salah, ya tugas kita nyebut apa? Subhanallah, ingetin dia. Ya makanya kalau salah pilih, ntar kita pegal subhanallah, subhanallah gitu. Ya tapi walhasil kalau dia berbuat salah, ingatkan, madrasahnya kan begitu. Ingatkan dia bahwa dia berbuat salah. Sama seperti imam pun ingatkan, katakan subhanallah dia telah berbuat salah. Enggak perlu dirusak tatanan kesatuan dan persatuan bangsa, masjid maupun rumah tangga. Jangan pemimpin salah malah disuruh turun, ya, diangkat lagi, diturunin lagi. Kapan mau beresnya? Yang sudah langka ini rakyat mendoakan pemimpin. Maka kalau kita pilih seorang wanita yang betul-betul soleha, maka doanya itu membasahi lisannya, radban min zikrillah. Bahkan bibirnya basah untuk mendoakan kita kepada Allah. Karena dia tahu sekali bahwa madrasahnya ini dirinya. Sehingga dia meminta bimbingan si pemilik madrasah, siapa? Suami. Apapun yang dia perbuat dia laporkan pada suami. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya, seorang istri pemimpin di rumah tangga suaminya ketika dia gaib, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini pemimpin, ya, kita memimpin rumah tangga. Kalau Islam katakan perempuan merupakan sebuah sekolah buat keluarganya, pernahkah terbesit dalam benak kita memiliki anak-anak yang lulusan sekolah mulia? Mungkin kesibukan kita yang bak burung terbang pagi pulang sore. Ya, di sini kayaknya jarang kejadian orang berangkat pagi pulang malam gitu ya. Kalau kami ini kadang-kadang nih memang betul-betul merasakan di Jawa sana, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret kadang-kadang gitu. Berangkat anak masih tidur, pulang udah tidur, sering gitu ya. Ini banyaklah ya kejadian seperti ini. Ya, kadang-kadang kita serahkan anak ini kepada madrasah yang kita nggak pernah tahu lah apa yang terjadi. Tapi kalau kita flashback sedikit kepada Ummahatul Ulama, ada buku tentang ibunda para ulama itu, atau bisa baca lah ibunda para ulama. Di mana kelas ulama tersebut tergantung madrasahnya. Madrasah yang paling jelas salah satunya madrasah Imam Asy-Syafi'i, ibunya. Imam Syafi'i ini anak yang lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dengan single parent oleh seorang wanita mulia. Tapi lihat, sejarah mencatat tentang kejeniusannya Imam Syafi'i. Lelaki kecil berusia 7 tahun bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Dalam keadaan miskin, tak memiliki sesuatu pun. Jangankan banyak jajan kayak anak kita, lawang beli kertas untuk menulis saja nggak sanggup. Dia mencatat ayat di atas pecahan-pecahan tembikar, Imam Syafi'i. Kebayang nggak umur 7 tahun bisa hafal Quran? Listrik nggak ada, bayar guru nggak sanggup. Ya Quran selembar-selembar. Karena pasca beliau ini belum sebagus sekarang lah Quran lah. Kapan tuh Imam Syafi'i ngapalin Quran, Ustaz? 7 tahun hafal Quran. Anak kita saja kita jos 9 sampai 10 tahun paling 10-15 juz lah. Itu udah mandek. Mentok udah. Apalagi orang tuanya lebih mandek lagi, betul. Ya kalau orang tua Arab dimaklum lah, Ustaz. Karena di otaknya ini sudah banyak permasalahan, Ustaz, ya. Ini otak kami kalau dilepas, Ustaz, dibuka, macam-macam, Ustaz. Ada bon material, ya. Ada tagihan dealer, janji yang tak pernah tuntas. Bingung, Ustaz. Bukan kami nggak mau menghafal Quran, sudah. Kami sudah berusaha menghafal Quran, Ustaz. Tapi mau dibilang apa? Hari ini kami paksakan, alhamdulillah, kami bisa menghafal 9 ayat. Besok hilang 12 tekor 3, Ustaz. Masya Allah. Jadi hafal 9 hilang 12 kan rusak ya. Makanya saya nggak mau nambah dulu, Tat. Inna qul huwallah, inna qul huwallah. Ayat favorit itu ya. Jauhan dikit wal asri lah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting betul bacaannya ya. Bukan nggak mau menghafal, takut nggeser yang ada gitu ya.
Makanya memang sebaik-baik nuntut ilmu ini ketika orang masih kecil loh. Khairuz zaman fi zamanil kitab. Ya sebaik-baik masa itu ketika masa anak-anak menuntut ilmu. Kalau anak kecil ini seperti mengukir di atas batu. Kalau kita ini seperti mengukir di atas air, ya betul-betul susah lah. Nah, ibu yang mulia tahu, Imam Syafi'i itu terdidik oleh ibunya. Jangan kita katakan anak kita itu nggak mendengar. Dia mendengar, cuma dia nggak pandai berkata. Anak ini yarta wa yal'ab, kelihatannya main-main, dia dengar. Jangan kita anggap dia nggak dengar loh, dia dengar. Makanya kalau orang tua yang mulia, dia akan membuat sebuah ritual kebiasaan. Bagaimana membiasakan anak ini untuk berbuat sebuah kebaikan. Karena al-adah al-muhakkamah, adat menjadi sebuah hukum dalam kehidupan. Tarkul adah adawah. Itu kata pepatah Yaman begitu. Tarkul adah adawah. Orang yang meninggalkan kebiasaan baik, maka kehancuran yang dia miliki. Iya, anak belum bisa baca, tapi dia bisa mendengar. Maka Imam Syafi'i ini terdidik oleh orang tua yang memang hafal Quran. Perempuan yang mengerti bahwa kalau orang nikah itu bakal hamil. Orang hamil itu ya memang penyakit dicari, betul? Pasti sakit lah. Keluh kesah itu tidak ada manfaatnya. Kalau dia berilmu bahwa orang yang hamil ini akan diuji dengan sekian ujian, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wa li walidayka ilayyal masir. Sampai Allah levelkan syukur kepadaku kepada kedua orang tuamu. Bahkan ridhonya Allah di ridho orang tuamu. Kenapa? Karena beratnya hamil. Wahnan ala wahnin cuma ibu yang tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Sakit di atas sakit itu ibu yang tahu. Sehingga anak ini hidup bukan tidak. Maka kalau hati perempuan tenang ketika dia hamil, anak lahir dalam keadaan mulia, penuh dengan ketenangan. Tapi kalau hatinya galau ketika mengandung, entah apa sebabnya, anak pun lahir dalam keadaan temperamental. Kelihatan anak kalau yang banyak ngambek, banyak kesel, banyak ngomel, nyureng aja, biasanya orang tuanya lagi hamil begitu. Ini madrasah. Ya, jangan kita anggap anak nggak mendengar. Makanya orang-orang kafir tahu sekali. Dia brainwash ini otak orang-orang Islam dengan modernisasi. Katanya kalau orang hamil pengen tenang, kalau bisa tuh bayi dengerin Beethoven katanya. Musik-musik slow. Kalau perlu suruh dengerin Kenny G lah. Ya, supaya apa namanya itu suara-suara trompet itu menenangkan. Ya, lama-lama dia dengerin suara Israfil kalau dia begitu ya. Ini orang suka ngarang-ngarang ya. Tidak ada untayan kalimat yang menenangkan melebihi Quran. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Karena kalau bicara musik jelas memang haram dalam Islam. Cuma memang susah kita mengharamkan musik di tengah-tengah orang yang suka musik, susah. Walaupun ayat jelas mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada sebagian besar manusia ini yang menghalalkan kata-kata yang mendayu. Karena memang dulu musik memang pernah menjadi bagian dari sebuah ritual. Ya diakui bahwa musik ini mendayu-dayu membuat hati ini keras. Ya dulu pernah ada nabi yang suka melantunkan serulingnya, yaitu Daud min mazamir ali Daud. Seruling Daud itu saking indahnya suara seruling Daud itu. Kalau Daud sudah bernyanyi, Daud sudah mengumandangkan serulingnya, bahkan angin pun enggan berembus. Bahkan burung yang berkicau pun enggan untuk berbunyi karena indahnya suara Daud. Tapi kan wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan kemuliaan itu. Diturunkanlah Al-Qur'anul Karim, kalamullah, sebaik-baik ucapan. Fa inna khairul kalam kalamullah. Khairul hadis kalamullah. Betul-betul sebaik-baik ucapan. Orang tua yang mulia tahu ketika sakit di atas sakit yang dia rasa. Sejak awal dia menikah dia sudah yakin bakal terjadi ini. Rasa sakit itu bukan untuk komplain sama Allah. Karena dia tahu sekali keburukan masa depannya akan dia miliki karena suudzonnya kepada Allah. Ayat mengatakan wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah
Sehingga acap kali pagi kau dapatkan, selalu keburukan kau rasa. Kalau orang yang berilmu tidak mau suuzon sama Allah. Dia yakin sekali kalau Allah titipkan benih dalam kandungannya ini nggak main-main. Maka dia banyak berzikir, dia banyak baca Quran. Itu lebih baik. Ya, memang tidak ada tarbiyah khusus mendidik anak belajar Quran dalam kandungan, tidak ada. Tapi dalam Islam orang yang mengandung baca Quran itu baik. Bayi yang lahir digendong dengan ayat, ditimbang dengan ayat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Anak dengar, cuma belum bisa ngomong. Makanya perhatiin kalau anak sering mendengar ayat, ketika ngomong gampang dia terusin. Ya, jangan kaget kalau kita punya anak, kita nggak pernah ngajarin nyanyi, cuma kok masih kecil pinter nyanyi. Ya karena memang itu yang dia dengar. Anak ini kita suka ngelihat anak ngomongnya kayak orang tua. Ya, ini anak tua betul sih. Padahal nggak berasa kita ini sering ngomong di depan anak yang anak tuh mendengar. Mirip loh. Anak duplikator loh. Anak itu peniru yang paling jago tuh anak. Ya, madrasatul ula. Islam katakan bahwa perempuan merupakan sekolah yang utama. Hati-hati. Kenapa? Karena memang anak ini akan lebih sering dekat sama ibunya. Kalau ibu nggak belajar, suami nggak memerintahkan istrinya untuk belajar, kerugian. Nadamatul ayyam. Kerugian akan kau rasa di hari-hari yang akan datang. Sementara kita sudah tahu bahwa lan tarjiyal ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Kerugian. Berbekas keburukan pada perbuatan anak. Padahal kita nggak berasa mengajarkan keburukan kepada dia. Tapi terbukti anak berbuat keburukan. Karena kita nggak pandai mencontohkan yang baik. Ya, contoh yang paling gampang lah. Contoh yang paling gampang. Kan kalau Islam, kan kita pernah bahas tadi pagi tentang 4 konsekuensi syahadat. Ya ini penting, maka saya bilang dari pertama kita kajian di Bali ini penting sekali 4 konsekuensi ini. Ketika kita mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. 4 konsekuensinya. Yang pertama taat dengan perintah Nabi, ta'atuhu fi ma'amar. Yang kedua menjauhkan larangan beliau, ijtinabu bima naha alaih. Dan yang ketiga tasdiqu fi ma'akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih, tidak beribadah kecuali adanya contoh. Nabi perintahkan ini kepada kita untuk mengetahui 4 konsekuensi kata ulama. Agar kita tahu bahwa memang ternyata anak ini tercipta untuk beribadah, maka konsekuensi yang 4 ini akan menjadi contoh yang indah. Rasul ajarkan kepada kita untuk suatu kebenaran, melarang sebuah keburukan. Contoh yang paling gampang beliau mengatakan, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil diri. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin. Wa idza syariba falyasrab bil yamin. Fa inna syaitan ya'kul wa yasrab bishimal. Ini orang suka ngeremehin nih. Padahal Nabi yang ngomong, Ustadz mah cuma nyampein doang. Masalah antum mau pakai enggak urusan antum dah. Ya, yang penting udah sampai. Percaya gak sama Nabi? Yakin? Setuju gak kalau kita mengiyakan ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Tidak ada lagi contoh yang terbaik buat kita kecuali Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintahkan ke kita. Beliau larang kita. Perintah larangan Nabi itu perintah larangan Allah. Allah yang mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ini simple loh, Bu. Pak, saya heran, Ustaz. Anak saya ini saya sekolahkan di SDIT, Ustaz. Hafalan Qur'annya tidak diragukan lah. Piala entar-entar, Ustaz. Dapat aja. Orang muliakan dia dengan hafalannya. Tapi kok makin gede makin keras hatinya ya. Makin susah menerima kalau orang tuanya ini punya kekurangan. Kan kalau anak yang baik itu anak yang makin berilmu makin tahu fungsinya untuk orang tuanya kan. Tapi kalau anak yang ilmunya nggak bermanfaat seperti pohon yang tak berbuah, makin banyak hafalan makin menjadi hakim buat orang tuanya.
Ya, kadang-kadang dia lupa bahwa yang namanya orang tua tuh sampai kapan ya orang tua. Kita ini boleh depan orang-orang, kita ini dianggap mulia, dipandang guru, dipandang orang hebat lah. Ya, sampai kadang-kadang kita suka menyetel suara kita di hadapan anak buah kita, betul. Kalau ketemu teman, "Ahlan, apa kabar antum? Sehat ya?" Gitu. Kalau ketemu anak buah, "Ahlan, apa kabar antum?" Gitu. Gitu. Tapi tolong sama orang tua jangan gitu-gitu amat lah. Kita kalau di kantor bahasa orang kantor, kalau di rumah tetap kita anak kecil di hadapan orang tua kita loh. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bakal kita bahas habis besok di kitab Sumbu Merugi nih. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, bakpi burung di hadapan induknya. Merendahlah kamu. Kamu besar di mata anak buahmu, kamu hebat di mata anggotamu, kamu anak kecil di mata orang tuamu. Merendahlah kamu. Sehingga orang tua yang mulia tahu sekali bagaimana mencetak anak yang akan tetap menjadi anak di matanya. Sampai dia tahu sekali ilmu yang anak miliki ini tidak menjadi sabab khusus datangnya kemuliaan. Yang dimuliakan itu ridhonya Allah, diridho orang tuanya. Karena buat apa harta yang banyak? Buat apa kemuliaan pujian di mana-mana kalau kita sama orang tua nggak akur? Apa artinya? Ambil seluruh yang kumiliki ya Allah, ambil. Ambil semua hartaku ya Allah, ambil semua kenikmatan yang kumiliki. Tapi tolong jaga tali kasihku pada orang tuaku ya Allah. Itu lebih baik. Mencetak generasi yang seperti ini, generasi yang mengerti sekali bahwa kemuliaan dekat dengan kehidupannya. Orang tua. Sampai Nabi mengatakan rogima anfu. Qila man ya Rasulullah? Rugi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menemui orang tua yang sudah renta, tidak masuk surga. Imam At-Tantawi mengatakan bahwa ketika banyak orang menganggap anak ini durhaka, tidak. Padahal orang tua yang durhaka kepada anaknya. Anak ini buah yang dipetik. Mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia bakal manen. Kau tanam padi, kau petik padi, makan beras. Kau tanam rambutan, kau petik rambutan. Kau tanam durian, kau petik durian. Kau tanam pepaya, kau petik pepaya. Itu yang betul. Tapi kalau kau tanam pepaya, yang kau petik durian, maling. Betul. Salah pilih kalau sudah begitu. Ya, nggak ada sudah. Mayyazra yasud. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau panen. Anak itu tanamanmu loh. Ya, nanti akan kau petik tanaman yang kau tanam. Ya, makanya ini nggak main-main. Kita yang punya nih agenda rumah tangga ini mau kemana sih? Kita mau berlabuh kemana nih? Nggak main-main. Kita yang tahu, orang lain ya nggak ada yang tahu. Yang tahu ya kita. Kalau memang yang tahu kita setting madrasahnya nih ibu. Bisakah dia mendidik anak sejak kecil untuk mengenal Allah? Paling tidak membiasakan menegakkan sunnah. Menaati Rasulnya. Karena orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, kemuliaan bakal dia miliki. Kul tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, dia tahu sekali bagaimana cara mencintai Rasulnya. Dia mengerti sekali bagaimana beragama dengan Rasulnya. Nabi ajarkan bahasa yang simpel. Cuma mau bilang apa? Ya kalau tadi di Lembah Hijau saya katakan dengan bahasa yang gampang. Hasil didikan orang tua yang manual. Ini tidak berbanding dengan didikan orang sekarang yang digital kepada anak-anaknya. Orang tua kita itu nggak sepandai orang tua sekarang lah. Ilmunya apa sih? Ya Allah, tapi demi Allah anak sehat, anak sakit itu depan mata. Sampai ada istilah di Jakarta itu kalau masalah mendidik anak jangan kedip. Orang dulu mah nggak kedip, betul. Anak sakit dia di sampingnya, anak sehat dia memandangnya. Itu orang tua dulu. Nggak pernah ada pembantu lah, listrik juga belum senormal sekarang lah. Tapi lihat hasil didikannya, orang-orang mulia tercetak karena kemuliaan mereka. Kalau dilihat kerudung ibu kita,
kerudung nenek kita tidak sepanjang kerudung istri kita, betul? Tapi hati nenek orang tua kita tidak pernah terkalahkan oleh istri kita yang cantik hatinya. Demi Allah. Hafalannya pun tidak sebanyak hafalan dia. Orang tua kita tidak banyak hafalan. Tapi ya Allah, pertemukan kami dengan dia di akhirat nanti ya Allah. Hayalan indah tentang masa lalu yang tidak berganti dengan masa sekarang demi Allah. Padahal kurangnya ilmu mereka. Tapi mereka orang yang ikhlas. Orang yang tahu sekali bahwa mereka merupakan anak tangga buat anak-anaknya. Mereka berani korbankan apa yang harusnya mereka rasakan. Karena mereka tahu sekali bahwa Allah letakkan kemuliaan pada doa mereka. Maka dia menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang Allah jamin kemuliaan karena ikhlasnya. Ini gak main-main. Seorang suami paham ini. Harusnya dia paham. Sehingga kalaupun dia harus pergi keluar. Karena memang sunnahnya orang laki ini suruh keluar. Makanya ada bulan Safar. Bulan Safar. Itu bulan Sofar. Tulisannya Sofar. Sofar itu artinya sifar, 0. Bulan dimana kampung itu kosong. Tradisi orang laki dari zaman dahulu itu Safar. Keluar. Pergi. Ini malah di kita dibalik. Bulan Safar gak boleh keluar. Bulan Safar nih jangan keluar. Padahal justru bulan Safar itu bulan kampung kosong. Orang lagi pada keluar. Menitipkan anak kepada wanita-wanitanya. Dia letakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi sekarang tidak seperti itu. Ibunya mengaji, anaknya sama babysitter. Dan pembantunya ini nggak ngaji. Yang nggak ngerti makan tangan kanan tangan kiri nggak paham. Ngasih makan anak sambil berdiri pun nggak mengerti. Bahkan yang lebih fatal lagi ketika Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin pada beberapa hadis dijelaskan di sana di bab 297 larangan yang disyarah dan ditahqiq oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Salah satunya itu tidak boleh kita meniup makanan dan minuman yang panas, betul? Cuma karena memang pembantu nggak paham, anak disuruh suapin, ambil yang panas. Ya, kita nggak paham tuh. Saking sibuknya kita sama dunia, lupa bahwa hidup ini sebentar. Keenakan nyari uang ibadah kita lupa. Bahkan terkadang kita halalkan yang diharamkan. Kita haramkan yang dihalalkan. Berapa banyak lelaki yang kerja mencari nafkah, memberi makanan kepada istri dan anak-anaknya, ini nggak kontrol. Usahanya halal, cuma cara nyarinya haram. Allahu a'lam. Kerja di sebuah perusahaan yang halal, cuma sholatnya berantakan, rusak. Kadang-kadang orang laki lupa fitrahnya bahwa ibunya nomor 1, keluarganya, ayahnya nomor 1 dalam hidupnya. Istri, anak nomor 2 dalam hidupnya. Ini saking sibuknya kerja, orang tua kecewa, panjang mata menanti dia. Sehingga bagaimana rumah tangganya mau berkah tanpa doa orang tuanya. Betul. Bahkan yang lebih fatal lagi, seorang suami ini, Masya Allah, ya, bahkan ketika dia sudah menikah, dia mengecewakan hati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya jadi nomor 2 dalam hidupnya. Bahkan ada seorang suami yang ngasih nafkah ibunya, ngumpet-ngumpet dari istrinya. Ini salah satu bagian GM itu. Orang-orang yang jahil murokab. Ngasih orang tua kok ngumpet-ngumpet. Habis takut ribut saat Allahu Akbar. Bagaimana kau bisa pimpin rumah tanggamu ke surgamu kalau orang tuamu nomor 2 dalam hidupmu? Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Sehingga rumah tangganya tanpa ridho orang tuanya. Ya, istrinya pandai, dia pandai, anaknya pandai. Cuma gersang rumah tangganya. Karena keberkahan tidak kunjung datang. Kalau dia paham ini istri merupakan madrasah, dia akan minta kepada kedua orang tuanya, doakanlah ladangku wahai ibu. Biarlah dia menjadi tulang rusukku selamanya. Jadikanlah dia mulia untuk diriku dan keluargaku. Mungkin dia tidak baik untukmu, biarlah melalui saya dia baik untukmu wahai ibu. Minta sama ibunya. Tapi yang sering terjadi, kita kan nggak bisa mendidik istri untuk akur sama mertua, betul? Yang sering terjadi fenomena justru mantu sama mertua nggak akur. Nah kalau mantu mertua sudah nggak akur, rumah tangga ini nggak ada berkahnya. Hayalan kita tentang mencetak generasi robbani mimpi di siang bolong. Kita nggak pernah gapai kemuliaan
keberkahan itu milik Allah. Allah yang turunkan keberkahan. Bagaimana keberkahan mau datang? Kalaupun sholatmu khusyuk, ibadahmu rutin, tapi kalau Allah benci kamu, keberkahan tidak kau dapat. Iya, contoh yang paling gampang, takbirmu kayak orang yang betul. Allahu Akbar. Sama suami berantem. Allahu Akbar. Sama anak nggak akur. Allahu Akbar. Sama saudara nggak tegur sapa sudah sekian tahun. At-tahiyat sampai meremelek. Sama mertua ribut mulu. Mana bekas ibadahnya? Ini kan nggak main-main pula. Maka lelaki yang cerdas tahu sekali ini bagaimana mencetak madrasah yang bakal menelurkan, melahirkan orang-orang mulia. Maka dia setting rumah tangganya jadi sebuah pendidikan. Dia pilih seorang wanita yang mungkin tidak pandai, cuma rajin menuntut ilmu. Karena kalau cuma sekedar pandai tapi nggak berakhlak, buat apa kan begitu? Maka dia didik pendidikan yang baik. Dia berikan rezeki yang halal. Kenapa? Rezeki yang halal ini yang menjadikan orang tersebut mulia. Ya, yang terkadang gara-gara rezeki yang halal ini menjadi sebuah darah yang baik. Karena memang ada hadis yang mengatakan kulul lahmin nabata min suhtin annaru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Jadi kalau kita kasih makan istri kita, anak-anak kita makanan yang haram, jadi daging ya haknya neraka. Bukan dia masuk neraka sekarang. Tingkah lakunya tingkah laku penghuni neraka. Hatinya keras. Dibilangin susah. Disampaikan yang hak nggak nerima. Ya, penampilan Anda yang nyunah ditolak sama dia. Ya, saya tahu sunnah cuma saya nggak demen. Begitu ya. Udah pilih sunnah yang saya demen saja gitu ya. Menjadi hakim untuk sebuah agama. Sebenarnya kita yang membuat dia seperti itu. Dari awal kita nggak perjelas. Dari awal kita nggak pernah sampaikan kepada dia tentang kemuliaan-kemuliaan yang Islam tawarkan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Maka penting sekali wahai kaum laki-laki untuk mencetak wanita-wanita kita ini menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Ya dasarnya mudah sekali lah. Antut imuha idza tahimta bil halal. Berikan makan yang kau makan dengan yang halal. Jangan kau berikan pakaian-pakaian dengan cara yang haram. Jangan sampai dia tabarruj. Jangan kamu memiliki sifat dayus. Karena kalau tidak, ya sudah keburukan akan kau rasa. Banyak sekali kesan-kesan seperti dalam kehidupan. Islam tidak menginginkan. Maka kalau orang yang berilmu tahu sekali kalau dia bakal menikah dengan bahasa Rasul, man istata'a minkumul ba'ah. Orang yang sudah mampu ima berjual beli, ima mengajak anak orang bergandeng tangan menuju surganya Allah, maka dia menikah. Bukan sekedar gugur saja syahwat ya, bukan. Karena dia tahu sekali yang namanya wanita ini pendamping hidupnya. Pakaian untuk dia. Perempuan yang soleh, perempuan yang jadi madrasah buat rumah tangganya, buat keluarganya, menjadi pakaian yang menutup aibnya. Dia berilmu tentang ini. Dia sampaikan ilmunya terus. Mungkin tidak gampang mengiyakan. Cuma karena rutinitas. Karena kan agama ini kebiasaan. Kalau dibiasakan baik ya baik. Ini perempuanmu jadi baik kalau kamu ajarkan kebaikan. Dia akan nurut sama kamu kalau kamu jelaskan tentang manfaat nurut kepada suami. Dia akan menjadi baik buat anak-anaknya kalau kau titipkan kemuliaan. Kau percayakan pendidikan kepada dia. Ya. Bayangkan indahnya Islam membuat sabab-sabab kemuliaan. Karena tidak ada sebuah kebaikan pun datang kecuali dengan sabab. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Jamaah yang Allah muliakan, inilah yang Islam inginkan sampai kita mengerti bahwa ternyata memang sabab seorang ibu ini akan mencetak generasi yang penuh dengan keberkahan. Generasi yang Allah akan datangkan keberkahan. Generasi yang bakal mengamalkan amalan saleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Anaknya bakal memiliki kehidupan yang thayyibah. Ya, lihat ibunda para ulama tadi, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Anas bin Malik, ibunya Abdullah bin Zubair bin Awam.
ya, yang melahirkan 5 anak yang semuanya mati syahid. Masya Allah. Ini dahsyat sekali. Sampai-sampai kalau antum buka sejarah tentang Asma binti Abu Bakar, istri dari Zubair bin Awam, Masya Allah. Perempuan yang umurnya panjang, di hari tuanya matanya buta. 5 anaknya semua mati syahid. Anak-anak yang qanaah dalam hidup. Yang salah satunya siapa? Urwah bin Zubair bin Awam. Anak Asma binti Abu Bakar, jebolan madrasah yang mulia. Ini Urwah bin Zubair bin Awam. Ini Masya Allah. Ini tabi'in yang kaya sekali loh. Sangat kaya. Saking kayanya Urwah bin Zubair, dia itu memiliki rumah yang terbuat dari batu akik. Masya Allah. Kita satu sombongnya, Masya Allah. Nunjuk mulu lagi. Ngesrek aja ngesrek. Itu Urwah rumahnya dari batu akik. Udahlah kita nggak bahas kayaknya Urwah lah. Tapi ujian Urwah itu nggak ringan. Di dalam satu waktu Urwah itu diuji, kakinya cedera dan harus dipotong, diamputasi. Kebayang nggak antum amputasi zaman dulu? Enggak, di laser, gergaji. Makanya ditawarkan pada Urwah bin Zubair, Urwah, minumlah khamr ini untuk melupakan sakitmu. Karena kakimu akan diamputasi. Apa kata Urwah? Sakit dan sembuh itu milik Allah. Saya minta sembuh dari Allah. Bagaimana kau tawarkan sesuatu yang melupakan saya sama Allah? Buang jauh-jauh itu khamr. Begini saja, kalau kaki ini harus dipotong, izinkan saya sholat 2 rakaat. Di tengah sholat saya potong kaki saya nanti. Urwah pun sholat. Ya, dalam keadaan berbaring. Kemudian di tengah-tengah sholat dia baca panjang ayat, dipotong kaki dia. Dipotong dan dia terus sholat. Sehingga selesai salam pun dia melihat kaki yang terhilang terpotong, darah yang bercucuran. Urwah pun pingsan. Ya. Ketika Urwah siuman dari pingsannya, muridnya mendekati dia. Wahai guru, ujianmu sangat berat. Bukan hanya kakimu yang dipotong. Anakmu yang paling kau cinta, si bungsu itu barusan dapat kabar mati kesepak kuda di kandang kuda. Fatabassama Urwah, Urwah pun senyum sambil berkata, Alhamdulillah. Kau katakan Alhamdulillah wahai Urwah, Alhamdulillah. Nikmat Allah mana yang mesti saya dustakan? 2 tangan diberi, 2 kaki diberi, cuma 1 yang diambil sama Allah. 5 anak dimuliakan aku, cuma 1 yang diwafatkan. Bayangkan nikmat Allah lebih besar untukku. Subhanallah. Cetakannya Asma binti Abu Bakar. Ini sudah nggak terkalahkan lah kita kalau bandingnya seperti itu. Tidak terbandingkan lah. Demi Allah. Hikayat tentang Sa'id bin Zubair bin Awam. Hikayat tentang Abdullah bin Zubair bin Awam. Seluruh anak-anak Asma dahsyat sekali. Antum tahu hikayat tentang perang Abdullah bin Zubair bin Awam ketika menghadapi orang munafik. Al-Hajjaj As-Saqafi. Saqafi. Kalau sekarang Saqafi dibaca Segaf. Saqafi. Orang munafik yang betul-betul sangat dahsyat kekejamannya. Apa support Asma binti Abu Bakar kepada Abdullah bin Zubair bin Awam? Datang Abdullah bin Zubair bin Awam menemui ibunya yang sudah tua dan buta. Dia berkata, wahai ibu, mungkin setelah ini kau tak menemukan lagi anakmu. Karena pasukanku terjepit dengan pasukannya Muawiyah. Menghadapi jenderal yang terlaknat, yakni Al-Hajjaj As-Saqafi. Aku memohon ampunmu, aku meminta ridhomu untuk Allah ridho padaku. Apa kata Asma? Peluk ibumu nak, peluk. Kalaupun tak bertemu sekarang, di akhirat kita bisa berjumpa. Dipeluklah Asma oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika dipeluk, Asma merasakan ada baju besi di badan anaknya. Dia lemparkan badan anaknya. Dengan marah dia mengatakan, inikah anak Asma binti Abu Bakar? Buta matanya. Inikah cucu dari kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Inikah anak dari seorang wanita yang bergelar 2 ikat pinggang?
Inikah anak dari Zubair bin Awam, penunggang kuda yang paling Nabi sayangi, penghuni surga, menghadapi orang munafik Al-Hajjaj As-Saqafi menggunakan baju besi. Buka bajumu nak, buka nak. Hadapi musuhmu, hadapi musuhmu. Biarlah pedang menyayat kulitmu, darah bercucuran menjadi saksi di akhirat nanti. Kau syahid untukku nak. Ya, semoga Allah muliakan para istri kita ini ya. Menjadi madrasah buat anak-anak kita insyaallah ya. Nanti kita akan bahas banyak lah besok berkaitan dengan ibunda para ulama, wanita-wanita yang soleh insyaallah. Waktu sudah masuk untuk azan isya. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, melanjutkan sedikit yang kita bahas di awal sebelum salat Isya tadi. Kita diberikan sebuah bayangan tentang salah satu kesuksesan ibunda dari anak-anaknya Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar. Ya, kemuliaan tersebut bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ya, karena memang Asma ini didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anti bukanlah Asma, tapi boleh mencontoh Asma sebagai panutan dalam hidup. Karena almar'u anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Kalau kita mencintai orang yang layak dicintai, akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Mencintai para sahabat merupakan sebuah kemuliaan karena memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Asma berkata kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, lepas baju besimu nak. Biarlah sayatan pedang musuhmu Al-Hajjaj itu menyucurkan darah pada setiap pori yang kau miliki. Darahmu akan wangi menjadi saksi di akhirat nanti. Dan memang terbukti itulah kematiannya Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan dia disalib di sebuah batang pohon. Kemudian Asma mendatangi mayit anaknya dengan doa dan tentu tangis kesedihan karena itu yang terjadi. Namun bangga dia miliki karena memiliki anak yang mati syahid. As-Saqafi, Al-Hajjaj As-Saqafi mendekati Asma sambil mengatakan, lihatlah pengkhianat, lihatlah manusia terlaknat yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Apa kata Asma? Jaga lisanmu wahai orang munafik. Kelihatannya anakku terbantai olehmu, tapi demi Allah dia menanti ibunya di pintu surga sana. Jadi betul-betul sosok manusia yang mengerti bahwa intinya hidup ini adalah akhirat. Mungkin sekarang kita bisa berkata bahwa akhirat itu sesuatu yang tidak nyata. Dunia nyata. Tapi nanti akhirat yang sekarang dikatakan cuma cerita, ketika kita sudah mati nanti justru akhirat yang nyata, dunia yang tinggal cerita. Mencetak generasi robbani yang memiliki sifat-sifat kelembutan dalam keagamaan itu bukan sesuatu yang main-main. Ini butuh talenta khusus dan pembiasaan untuk berbuat sebuah kebaikan. Maka kejelian hati seorang laki-laki memilih pasangan hidup yang kelak menjadi madrasah buat anak-anaknya. Mudah-mudahan kita memiliki pasangan yang seperti ini insyaallah ya. Jangan putus doa. Doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bertaut dengan bahasan tentang wanita, ibu dan kesolehannya, kita akan bahas di akan datang nanti insyaallah. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Mungkin ada yang saya sampaikan mau ditanyakan atau enggak dipahami, silakan. Naam, fadhal.
Ya, ini ada yang bertanya, Ustadz, mana lebih baik anak kita ini di homeschooling kan atau di sekolah biasa gitu ya? Wallahu alam biswaf. Kalau memang sekolah biasa ini memang layak menjadi sekolah buat anak-anak kita, maka tentu sekolah yang biasa ini lebih baik ketimbang homeschooling. Karena homeschooling ini membuat anak tidak pandai bergaul. Kalau kita mau menyekolahkan anak dengan bahasa homeschooling, ya, tolong di hari libur itu biasakan bawa anak-anak untuk bergaul kepada teman-temannya. Jangan sampai dia cuma pandai buat sendiri. Karena sekolah itu media yang paling baik untuk banyak hal dalam perkembangan hidup seorang anak. Anak tidak hanya dijejali oleh pelajaran berhitung membaca, ya, tapi anak diperintahkan untuk yarta wa yal'ab, bermain dan dia bersenda gurau dengan teman-temannya supaya otak kiri kanan ini bekerja. Kita jangan menganggap kalau anak kita pasca SD itu pandai, dia akan pandai seterusnya, belum tentu. Kadang anak ada yang lambat dalam menangkap pelajaran pasca SD, justru pintar ketika SMP, banyak yang seperti itu. Namun jangan tersilap, jangan terlena bahwa anak ini manusia yang tercipta untuk bersosialisasi, makhluk yang butuh orang lain. An-nasu madaniyun bit-tabai, punya tabiat. Tabiat manusia ini membutuhkan manusia lainnya. Sehingga didik anak untuk bisa bersosialisasi sejak dini. Nah, sekolah biasa itu lebih baik ketimbang homeschooling, atau kalau bahasa kami homeschooling, karena memang lebih banyak bersosialisasi di sekolah biasa ketimbang di homeschooling. Tapi kalau homeschooling ini kita tahu lingkungannya tidak baik, pendidikan gurunya pun kurang baik dan kurang aktual dan lain sebagainya, maka homeschooling lebih baik ketimbang itu. Nah, inilah manfaat kita orang tua mengontrol pendidikan yang masuk kepada anak kita. Allah Ta'ala. Iya, ini ada pertanyaan nih dari Ummahat kali ya. Bagaimana seorang ibu menghadapi anak yang hiperaktif? Iya, tahu tuh ibu gimana ya. Ya, anak hiperaktif ini anak yang dikaitkan dengan anak yang nggak bisa diem, aktif, namanya hiperaktifnya berlebihan gitu ya. Ya sebenarnya anak yang hiperaktif itu anak yang pandai loh. Ya, kita ini cuma nggak pernah tahu saja, cuma minta anak yang pandai tapi nggak tahu ciri-ciri anak yang pandai. Yang kita tahu cuma anak pandai, rapotnya bagus, jawab pinter, talentanya banyak gitu ya. Padahal coba sekali-kali tanya sama orang yang punya anak pinter, coba tanya dah. Kita jangan cuma minta sama Allah anak pinter, tanya sama orang yang anaknya pinter, tanya coba. Dia akan menjelaskan nanti, ya Allah, anak pinter itu aduh, gitu ya, pasti begitu. Ya, jadi kita jangan sampai cuma taunya anak pinter tuh cuma nilai yang bagus saja, iya. Dan anak yang pinter itu anak yang bergerak. Ya, dia bergerak, dia aktif, dia itu anak pinter ya. Ya, tapi anak saya alhamdulillah Ustaz, pinter tapi pendiam Ustaz. Diem aja, sakit tuh anak. Suruh berobat. Jadi justru memang banyak bergerak, tapi bukan berarti lantas melarang dia untuk bergerak, karena kalimat jangan tuh di anak jangan sering diucap. Nah, ya. Anak nyoret-nyoret dinding, ya namanya anak memang dia pengen eksis, menggambar sesuatu, membuat sesuatu, pengen ditegur. Yang selama ini kita nggak pernah puji tulisan dia kan. Akhirnya dia sengaja menulis di dinding supaya orang tuanya ngelihat. Anak ya seperti itu. Anak cuma pengen eksis. Kemarin waktu nggak ada tamu, ini anak nggak pernah duduk bareng sama orang tua. Apalagi minta makanan yang ada di atas meja. Subhanallah, pas ada tamu itu dia ngelinter kayak anak kucing betul. Minta di pangku, nunjuk lagi yang dipeles. Mau itu. Kemarin gak mau gitu ya. Ada tamu mau gitu. Cuma pengen eksis sebenarnya anaknya. Kita harus paham tuh, mungkin memang kita kurang memperhatikan dia ya.
Nanti tuh orang tua sama tuh kalau udah kayak anak kecil sama. Ya kadang-kadang kita lagi ada tamu, tadi nggak ada tamu kita nggak diajak ngobrol. Ada tamu disuruh mulu gitu ya. Cuma pengen eksis, itu sifat manusia kok, fitrah. Ya, anak hiperaktif itu difasilitasi. Difasilitasi. Jangan marah kalau dinding itu dicoret karena memang dinding itu bisa dicoret. Tapi kita buatlah sesuatu yang mungkin kalau dicoret bisa dihapus. Ya kita nggak bisa menyalahkan. Saya paling marah kalau di rumah anak nyoret dinding diomelin. Tapi kan dia nyoret dinding, mana yang dia coret? Ini mana lagi nih? Mana pulpen? Saya ponten ini 9, 10, 8, 9. Nanti satu waktu nanti anak yang bakal beli cat buat Anda nanti. Satu saat akan seperti itu gitu loh ya. Jadi anak itu enggak salah, kita yang salah. Kita enggak memfasilitasi. Pernah enggak kita ajak dia untuk menulis bareng? Kita berikan pensil ketika dia sedang menyoret dinding, kan enggak. Kita cuma taunya ngomel-ngomel saja, betul. Padahal anak hiperaktif itu anak yang pandai. Insya Allah jadikan anak anti pandai, insya Allah. Bagaimanakah seorang ibu menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi anak yang susah diatur maksudnya gitu ya. Anak itu gimana sekolahnya, gimana madrasahnya. Di Islam ini diperintahkan jadikan orang tua sebagai sahabat. Anak tidak mungkin bisa bersahabat sama orang tua kecuali orang tua mengajarkan persahabatan. Lihatlah cara Nabi ngomong kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya gulam, samillah fakulu biyamini fakulu bima yali. Perintah Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah bimangkibaya. Nabi pernah menggandeng aku di pundak. Cara-cara Rasulullah ini boleh kita pakai lah. Mungkin lama kita nggak menggandeng anak, nggak mengajak ke sebuah tempat untuk bicara, nggak mendewasakan dia. Ya, karakter ini sebenarnya bisa ditiru sama anak. Sehingga anak akan tahu bahwa orang tuanya berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Jadi bukan cuma menghayalkan bagaimana sabar. Karena sabar itu untuk orang beriman. Kalau bicara saya pengen sabar gimana Ustaz? Rapikan imanmu. Karena Allah hanya memerintahkan sabar buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perintah sabar buat orang beriman. Kalau kamu enggak sabar, maaf dipertanyakan imanmu. Rapikan imanmu, sabar akan datang dengan waktu. Tapi orang yang sabar akan diuji. Isbiru wasabiru. Sabarlah kamu, kuatkan sabarmu. Warabitu. Ya orang yang menjaga di perbatasan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Karena efek sabar itu bahagia. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Wallahu a'lam bishawab. Imunisasi ini tanyanya langsung ke ahlinya ini ya. Orang-orang kedokteran yang tahu komposisi dan kombinasi zat imunisasinya. Wallahu alam ya, saya juga anak-anak saya belum ada yang diimunisasi jujur ya, karena memang ragu, tapi alhamdulillah ya konsumsi herbal yang baik membuat mereka baik ya. Tapi kalau memang imunisasi itu enggak ada kontaminasi dan tidak syubhat, ya maka melakukannya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah kembalikan kepada ahlinya. Tanya dokter yang lebih berkepentingan, anak nggak paham. Ustaz, anak saya perempuan berumur 2 tahun. Waktu kajian pernah dinakali oleh anak yang lebih besar dan lewat batas sampai anak saya diseret-seret, tapi orang tuanya hanya diam. Bagaimana cara saya menasihati orang tuanya yang baik, Ustaz? Iya, ini kita bicara dakwah kalau sudah begini ya. Kalau bicara dakwah itu idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi fadzalika adhaful iman. Lihat sebab kenapa anak kita diseret oleh anak orang dan orang tuanya diam. Ya, tentu mungkin karena ibu tidak merasa bahwa anak ibu ini mengganggu kajian. Ibu menganggap lumrah ini anak main ketika kajian. Tapi kan ada orang yang gak seperti ibu, yang mungkin terganggu ketika anak-anak main dan dia sedang konsentrasi, betul. Jadi sebabnya pun dicari dulu. Ya, ini terjadi bukan tidak. Adapun tentang menyampaikan kepada orang yang berbuat seperti ini, yang paling baik itu bil hikmah wal mau'izatin hasanah. Sampaikan dengan hikmah, dengan baik.
Nasihatkan bahwa anak ini belum tahu apa-apa. Kalau dia berbuat salah, kasih tahu saya ya orang tuanya, saya akan mengangkat dia. Coba kalau seandainya anak Anda yang saya seret seperti ini, bagaimana Anda? Mungkin dengan bahasa-bahasa yang ukuran dia. Kallimun nas bima ya'rifu ali, ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Allah. Ustaz, apa lagi nih? Sama ya. Ya pertanyaannya sama nih Ustaz, anak saya perempuan 2 tahun. Saat itu hanya diam lalu menangis karena kesakitan. Taib khalas. Taib, khair ma fi su'al. Taib, insyaallah manfaat kita lanjutkan pagi, esok pagi insyaallah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.